Baik jemaah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, kita muliakan guru kita, muallim Dr. Kiai Haji Syarif Rahmat SKMA, orang tua kita Ustadz Haji Mahali, Ketua DKM Masjid Sebulus Salam, Dr. Gotot Sumantri, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, Dr. Isnin Diarti, jamaah Masjid Sebulus Salam, kaum muslimin dan muslimat, dan sahabat-sahabat pada suka dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini, yang penuh nikmat ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bermuajahah berkumpul kembali dalam satu majlis. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di majlis ini menambah hasanah keilmuan dalam tafsir Al-Quran. Baik jemaah, dengan tidak mempanjang mukadimah, mari kita awali pengajian tafsir Sabtu pagi ini mengambil tabaruk sekali lagi dari suratul Fatihah agar apa-apa yang diberikan oleh guru kita dapat terima dengan baik. Ala hadhihi niyyah wa bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik jemaah, mari kita simak sama-sama untaian bicara ilmu yang akan diberikan oleh guru kita, muallim Dr. Kiai Haji Syarif Rahmat SKMA. Pada beliau kami persilakan. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum huda. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, yang terhormat Ketua DKM Masjid Sebulus Salam Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, Bapak Ibu dan hamba-hamba Allah yang dimuliakan, khusus para asatidz, para guru. Kali ini kita akan melanjutkan kajian kita masih di dalam surah Al-Baqarah dan kita sudah masuk ke ayat ke-219. Namun karena agak panjang bahasannya, mungkin kita bahas sebahagian saja dulu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Qulil 'afw. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Akan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Shadaqallahul azim. Pada ujung ayat 219 itu ada tanda la. Yang artinya la taqif. Biasanya cara membacanya itu kita tidak berhenti di situ. Alakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Itu karena antara ayat yang sebelumnya dengan ayat 220 itu berkaitan pesannya atau maknanya. Tetapi sebagian ulama mengatakan selama dia berada di ujung ayat boleh dibaca berhenti sampai di situ. Yang paling ideal memang sebaiknya membaca 2 ayat supaya pesan pesan tidak wakaf di situ bisa dilaksanakan. Misalnya la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah dan seterusnya. Nanti baru lanjutkan sampai akhir ayat. Ayat ini tidak terlalu panjang, tetapi bahasannya sangat panjang dan lama, serta berisi beberapa pesan. Ada pertanyaan. Biasa kalau ada wayas'alunaka itu, seperti saya sampaikan adalah sabab nuzul atau kronologis turunnya ayat. Ada peristiwa, ada pertanyaan, ada kasus, kemudian turun ayat yang meresponnya. Tapi saya ulangi lagi, jangan difahami bahwa Al-Quran itu turun gara-gara itu. Karena apa? Al-Quran sudah selesai di Lauhul Mahfuz sebelum peristiwa itu terjadi. Nanti banyak masalah yang mengesankan bahwa satu peristiwa seakan-akan atau satu keadaan seakan-akan terjadi belakangan. Sebenarnya dia lebih dahulu. Jadi ayat tentang khamr ini, ayat tentang judi ini, itu sudah ada di sisi Allah di Lauhul Mahfuz sebelum pertanyaan orang itu muncul. Tolong dipahami ya, supaya kita tidak gagal paham nanti. Ada 4 ayat di dalam Al-Quran atau 4 kelompok ayat yang membicarakan tentang khamr dan judi ini. 2 sahabat kental ini. Jadi arak dan judi ini memang teman yang susah banget dipisahin itu. Selalu saja Quran khamr maisir, arak judi. Rupanya memang dalam kehidupan ini arak dan judi memang sudah jadi sahabat kental yang mungkin tidak bisa dipisahkan. Di mana ada arak, di situ ada judi. Mungkin kira-kira seperti Syarif Rahmat dan Haji Mahali lah. Ada terus di mana-mana. Bareng terus ya. Di ngaji ada, di ngondel ada, ke rumah sakit Pasar Rebo ada, di Cimone ada. Persahabatan kita-kita ini yang sangat baik. Nah, di antara sahabat karib yang susah dipisahkan itu arak dan judi. Nah, hamba yang dimuliakan, 4 ayat di dalam Al-Quran yang membicarakan tentang arak dan judi ini. Ayat yang
Pertama itu adalah ayat yang terdapat di dalam surah An-Nahl. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Di antara buah-buahan anggur itu ada yang kamu jadikan minuman memabukkan dan ada juga yang menjadi rezeki yang baik. Ini hanya penjelasan Quran yang bersifat informatif saja lah. Artinya bahwa arak itu anggur itu bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, tetapi pada saat yang sama ketika ada orang yang mempergunakannya untuk tujuan yang tidak baik, dia bisa dibikin untuk sesuatu yang madarat buat mereka. Tetapi belum ada hukum di sini. Karena orang masih biasa saja mabuk. Nah, kemudian berjalan dalam satu hidangan. Para sahabat Nabi kan biasa undang sahabat-sahabatnya untuk hidangan bersama, jamuan makan bersama, rujak perti kira-kira kalau sekarang itu ya. Nah, di antara mereka ada Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Ini sahabat Nabi ya. Kita tidak sedang bercerita tentang orang-orang sekarang, sahabat Nabi. Di situ masih ada minuman keras. Biasa namanya orang-orang senang-senang kan ada minuman keras umumnya. Untuk jamuan, ngumpul mabok. Turun ayat ini. Baru yang ketiga, dalam satu sholat berjamaah, imam membaca ayat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Karena imamnya mabuk, setengah fly, ada satu huruf yang dibuang. Dan itu justru yang sangat membahayakan, pembuangan satu itu. Yang penting banget. Kan kita baca. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wahai orang-orang kafir, ini imam lagi ngaji nih, lagi imam sholat, bacaan. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Nah, kata aku tidaknya itu dibuang. Hai orang-orang kafir, aku juga menyembah apa yang kamu sembah itu. Kan urusan. Maka turun firman Allah di dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendekati sholat sampai kamu menyadari apa yang kamu ucapkan. Jadi orang mabuk itu kan nggak menyadari yang diomonginnya apa. Di luar nalarnya. Karena ketika mabuk nalarnya udah hilang. Akalnya sudah hilang. Baca Quran saja hilang satu kata ini. Satu, la a'budu. Aku tidak menyembah. Jadi aku menyembah. Ini karena minuman keras. Gara-gara mabuk. Dan sekarang lebih banyak orang yang mabuk baca ayat Quran sebetulnya. Para mabuk dunia, mabuk duit, bukan cuma satu huruf, satu ayat bisa dihilangin dari Quran. Untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi atau kelompok. Dia buang tuh ayat Quran, itu orang-orang mabuk itu. Dunia memang bikin mabuk. Bahkan bukan cuma bikin mabuk, kata para ulama, dunia semun qatil. Dunia itu racun yang mematikan, bukan cuma memabukkan. Orang yang mabuk dunia, bukan cuma bikin lupa ayat, bahkan tidak pernah baca ayat lagi. Karena kesibukan dunia. Nah, baru setelah cukup mapan, turunlah ayat terakhir di dalam surah Al-Maidah ayat 90-91. Silakan dibaca ayatnya terjemah. Ya ayyuhalladzina amanu
Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizqum min amal syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan minuman keras dan judi itu setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidakkah kamu mau berhenti. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wasuddakum an dzikrillah wa lis-shalah wa hal antum muntahun. Silakan satu ayat lagi. Masih Al-Maidah ayat 91. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidakkah kamu mau berhenti? Dan taatlah kamu kepada Allah. Dua ayat ini adalah ayat terakhir yang menjadi statement Allah berkenaan dengan minuman keras atau arak dan judi. Jadi ada tahapannya. Kita tahu bahwa minuman keras itu adalah sesuatu yang sangat sulit dihindari oleh bangsa Arab ketika itu. Karena iklim yang ada di sana sangat memungkinkan, menuntut orang untuk menghangatkan tubuhnya. Dalam kondisi yang sangat dingin, di gurun pasir, sangat dingin sekali, maka di antara cara untuk menghangatkannya adalah dengan khamr, minuman keras. Juga kebiasaan berperang. Karena apa? Dengan minuman keras itu orang akan kehilangan rasa takut. Yang ada nekat dan sableng. Karena sering perang, sering ribut, maka dipandang perlu menyemangati gitu, untuk menumbuhkan rasa keberanian, biasa pakai minuman keras. Nah, tahapan-tahapan hukum ini dimulai dari yang paling ringan, yaitu penjelasan. Ada ulama yang mengatakan bahwa berdasarkan urutan ini, sesungguhnya awalnya khamr itu tidak diharamkan dan belakangan diharamkan. Tahapannya di tahapan dakwah ya. Jadi harus dibedakan orang yang sedang menerapkan sebuah hukum di sebuah daerah yang memang perilakunya itu sangat bertentangan dengan hukum dan itu sudah jadi tradisi, dengan orang yang sudah stay, yang sudah siap. Orang-orang Arab ketika itu tidak siap. Diharamkan saja langsung ngamuk mereka. Maka dipancing dulu nalarnya, kemudian disebutkan pula kasus per kasusnya. Oleh karena itu ada sahabat Nabi yang dari awal itu sudah peduli, yaitu Umar bin Khattab. Kita tahu Umar bin Khattab itu manusia yang sangat luar biasa, yang oleh para ulama muhaddas istilahnya kan. Kalau ada muhaddas, orang-orang yang diajak bercakap-cakap oleh Allah, itu yang Umar kata Nabi. Iyyakum minkum muhaddasun wa Umar minkum. Jika ada orang yang diajak bercakap-cakap oleh Tuhan itu di antara kamu, ya Umar itu orangnya. Karena apa? Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang turun berdasarkan dan pancingan Umar. Yang kita ingat misalnya adalah ayat tentang wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Ini ayat turun merespon pertanyaan Umar, statement Umar. Umar mengatakan, wahai Rasulullah, alangkah baiknya jika makam Ibrahim ini dijadikan tempat sholat ketika kita selesai menunaikan tawaf. Itu Umar ngomong begitu. Tidak lama Jibril turun. Ayatnya, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Jadi koyo apa? Ruh sadurung binara.
seperti tahu sebelum terjadi. Atau paling tidak begitu responsifnya Allah kepada Umar. Cangkeme mandi gitu. Saciduh metu saucap nyata kata orang Sunda. Yang kedua adalah ayat tentang firman Allah di dalam surah Al-Mu'minun. Kan? Saya sebut saja nomor ayatnya supaya nanti bisa dibaca. Silakan dibaca dari ayat 12 sampai dengan ayat 14. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kawsawnal 'idhama lahma tsumma ansha'nahu khalqan akhara fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Silakan dibaca ayatnya. Al-Mu'minun ayat ke-12 sampai dengan 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Shadaqallahul azim. Ujung ayat, ketika Nabi sampai ayat baca, summa ansha'nahu khalqan akhar. Baru sampai situ, Umar langsung ngomong, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu ayatnya kayak gitu tuh, benar tuh itu. Coba itu. Ada manusia hebatnya. Ayatnya belum turun. Baru sampai akhir Umar mengatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Muhammad, ya itu ujungnya begitu persis itu. Hebatnya Umar bin Khattab ini. Mulutnya persis dengan Quran yang mau turun. Nah, kemudian salah satunya adalah ayat ini, ya, ayat ini di mana Umar bin Khattab bolak-balik Allahumma bayyin lana bayan syafian fil khamri wal maisir. Ya Allah, berikan penjelasan yang selengkap-lengkapnya tentang arak dan judi. Maka turunlah ayat yang mengharamkan arak dan judi. Ini adalah salah satu keistimewaan Umar bin Khattab. Kenapa ayat arak dan judi itu diturunkan secara bertahap dengan kelas daya tekan yang paling ringan, informasi, penjelasan bahayanya, kemudian baru terakhir ada larangan tegas. Arak dan judi itu perbuatan setan. Fajtanibuhu, jauhi dia supaya kamu beruntung berbahagia. Itulah tahapan hukum, pelajaran buat manusia, buat kita semua. Ketika akan membuat peraturan, maka pastikan dulu bahwa peraturan itu tidak menyusahkan orang dan difahami oleh orang. Jangan langsung action. Jangan langsung pengumuman. Sebab tanpa penjelasan ilatnya atau hal-hal yang menjadi pertimbangan hukumnya, orang cenderung berontak. Karena hukum itu adalah membatasi kebebasan manusia atau membebani manusia. Hukum, ketetapan, peraturan, perda, ya, Pepres, Kepres, semuanya harus mengacu kepada kemaslahatan manusia, tetapi perlu penjelasan sebelumnya, ada sosialisasi dulu. Makanya nanti ada istilah rancangan undang-undang, RUU, ada undang-undang. Tidak langsung undang-undang, nggak bisa. Tanpa ini maka akan terjadi gejolak di tengah kehidupan. Berikan dulu sebabnya kenapa. Berikan penjelasan dulu, latar belakangnya apa. Jangan ujuk-ujuk jebret saja. Ini biasanya manusia kan seperti itu. Menjadi marah karena apa?
keputusan pemerintah disampaikan secara ujuk-ujuk tanpa menyiapkan landasan kesiapan mental rakyatnya, dan mereka tidak dipancing rasionya untuk mengerti mengapa ini terjadi. Kita ambil contoh. Yang belakangan ya, menjelek-jelekkan pemerintah atau aparat pemerintah di muka umum, itu ada yang tugas tembak di tempat, ada yang begitu kan, itu disebarkan tuh. Atau seperti hukuman bagi pengedar narkoba, hukuman mati. Ini kalau didengar sama keluarga tukang narkoba, keberatan. Tapi bagi keluarga korban yang jadi korbannya, setuju. Bagi rakyat yang gelisah, setuju. Jelaskan dulu bahayanya narkoba itu apa, berapa nilai madaratnya orang yang mengedarkan narkoba, baru jelaskan kira-kira yang layak hukumannya apa. Ini insya Allah masyarakat menerima. Jangan ujuk-ujuk. Harga bensin naik, jelaskan dulu ilatnya. Mengapa kok harus naik? Ya karena harga bahan bakar dunia naik sekian persen. Karena ini dan keuntungan dari ini adalah untuk menutupi kebutuhan ini, semua kembali kepada kepentingan rakyat. Menterinya ngomong gitu loh. Jika rakyat sudah mengerti dan sudah open terbuka disampaikan, tenang. Ini masalahnya kan peraturan-peraturan kadang-kadang dibaca di tempat ruangan yang terbatas. Di gedung DPR itu juga cuma beberapa orang saja, misalnya yang aktif, karena kebanyakan anggota DPR kan pada tidur biasanya kalau sidang itu. Jelaskan itu. Begitu rasio masyarakat dipancing, begitu manfaatnya diketahui oleh masyarakat, begitu madaratnya sebuah pelanggaran diketahui masyarakat, sebelum undang-undang, sebelum hukum itu turun, mereka sudah menunggu pasti. Buktinya di Umar tadi. Bayyin lana fil khamri maisir, ya Allah jelaskan untuk kami sejelas-jelasnya, karena apa? Merusak akal. Nah, sudah sadarkan masyarakat? Berarti mereka sudah sadar bahwa arak itu merusak akal. Ya sudah, turun ayat. Itu rizm min amal syaitan fajtanibuh. Kalau itu sekarang jauhi. Apa madaratnya? Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa saddakum an dzikrillah wa 'anis salati fa hal antum muntahun. Setan itu punya planning menciptakan permusuhan, menciptakan menaikkan emosi manusia. Pengennya terjadi marah-marahan di antara kamu dengan arak dan judi. Sudah tahu kan bahayanya? Dan arak judi itu juga menghalangi kamu dari zikrullah. Waktu sholat 15-an dia. Lupa dengan Allah. Fahal antum muntahun. Apakah kamu akan menghentikannya? Ini pertanyaan, tapi sebetulnya bukan pertanyaan. Intahu, artinya seperti itu. Maksudnya hentikanlah. Walaupun kalimatnya kalimat tanya, tapi hentikan. Nah, malah sahabat bertanya tentang arak dan judi ini dengan dua CS-an inilah. Qul, katakan, fihi ma ismun kabir. Pada arak dan judi itu ada dosa besar. Wa manafi'u linnas, tetapi juga ada beberapa manfaat untuk manusia. Ism itu biasanya dihubungkan dengan akhirat. Sedangkan manafi' dihubungkan dengan dunia, direndengkan. Dia bermanfaat secara duniawiyah, tetapi merusak jika dilihat hubungannya dengan ukhrawiyah. Ketika dua ini berendeng, ada dosa, ada manfaat, maka orang yang beriman harus memilih menghindarkan dosanya. Ya. Apalagi ini wa itsruhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya.
Maka di sini sebenarnya oleh para ulama yang separohnya kan mengatakan belum ada haram di sini. Ini sebenarnya sudah menunjukkan haram. Di sini sudah diharamkan. Kenapa? Karena ada ayat lain, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa batan. Wal ism. Allah sudah mengharamkan setiap yang kotor, dosa. Ketika Allah mengatakan qul fihi ma ismun kabir wa manafi'un linnas, katakan pada arak dan judi itu terdapat dosa yang besar dan manfaat bagi manusia. Kita tahu dosa itu haram dilakukan. Berarti di ayat ini sebenarnya sudah diharamkan arak dan judi. Tetapi memang manusia tidak bisa menangkap semuanya, di situ ada haram. Hanya penjelasan saja. Dan mereka masih cenderung kepada manafi'nya, konsentrasi pada manafi'nya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ini terjadi. Ketika ada dosa di satu sisi, dan ada manfaat duniawi lain, biasanya yang menang yang ini. Dosanya dilupakan. Nanti juga bisa istighfar. Apalagi musim-musim gampang cari uang kan, musim pilkada pilpres itu cari uang gampang banget. Ngambil uang dari tim sukses, dari calon, dengan cara merendahkan yang lain itu dosa besar. Tapi kata dia uangnya manfaat, bisa buat menyelesaikan rumah, bisa buat beli mobil, bisa buat jalan-jalan istri, anak istri. Ini kaidah sebetulnya. Jika ada dosa, ada manfaat, jangan raih manfaatnya, berakibat dosa. Tapi tinggalkan ini, walaupun manfaatnya besar, tapi ada dosanya. Nah kita selama ini cenderung tidak. Ya dosa-dosa dikit nggak apa-apa, ntar bisa minta maaf sama dia. Manfaatnya dunianya diambil. Di sini para ulama mengatakan di ayat qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas, sebenarnya arak sudah diharamkan. Arak tidak pernah tidak haram. Hanya memang pemahaman orang karena ada urutannya, cara mengharamkannya tidak langsung tek. Bertahapan. Ya orang kan kalau langsung haram aja tersinggung dong. Datang-datang bid'ah, tersinggung. Jangan begitulah. Enak tenan, angel-angel nih. Datang-datang haram, musyrik, tersinggung orang. Berikan ilmu. Nah, berikan pengetahuan. Saya ingat mbah saya itu dulu ditanya soal, ini kan namanya soal selamatan, soal yasinan. Kebetulan beliau pengurus Muhammadiyah di Jogja. Mbah, terus pun diikuti yang kok podo sami terus selamatan. Jawabannya sederhana, ya wong dhewe iki yo biasa ngumpul. Yen ora maca Yasin muko nglakoni apa nang kono. Karena baca Yasin nggak boleh, paling-paling kerjaan yang lain paling juga ngomongin orang. Ya udah baca Yasin saja. Itu dakwah. Dosa diharamkan. Maka ketika sesuatu disebut ada dosanya sudah haram. Itu kaidah yang dipegang para ulama yang mengatakan bahwa ketika ayat ini turun sudah haram arak sebetulnya, tetapi memang belum tegas. Karena apa? Menunggu siapnya. Jadi undang-undang baru boleh dipasang setelah memungkinkan. Naik pajak, sejahterakan rakyatnya dulu supaya bisa bayar pajak. Rakyatnya kiri, pajak naik, bayar pakai apa? Demo. Tapi yang demo ini bukan demo politik ya. Kalau demo yang lawan politik itu apa saja mesti dikasih makan juga demo lagi, dikasih apa namanya misalnya dilemparkan uang, dilemparkan apa namanya kue. Wah, itu nggak sopan banget. Nah, ini kan jelek. Masa ngasih makanan saja dilempar. Masa ngasih kaos saja dilempar kayak ngasih makan ayam. Nah, ini kan namanya orang-orang politik udah kotor gitu kan. Itu kan nggak mungkin kalau Pak Lurah turun nyalamin satu ini tak kasih duit, terima kasih, ini duit, terima kasih. Lama habis waktunya. Dan itu indah saja. Kita juga biasa kalau sedang hajatan saweran kan lempar duit itu orang malah rebutan, nggak ada yang kesel. Woi jangan diambil duitnya itu dilemparkan begitu. Nah, ada namanya saweran kan gitu aja. Tapi namanya orang politik itu politik.
Kita juga kalau naik haji kan di antara Mekah sampai ke Jeddah itu sepanjang jalan berhenti di tempat-tempat yang biasa aja dilempar-lempar tuh. Atau di dekat haram juga kita diberi-beri paket-paket itu kan. Nggak ada yang tersinggung. Terus kemudian dipukuli orangnya atau dibully. Di Mekah itu orangnya nggak pada sopan, ngasih makanan saja dilempar-lempar begitu. Nggak ada itu. Itu karena nggak ada politiknya. Ya, baik. Ini jadikan kaidah. Jika ada sesuatu itu bermanfaat buat kita, tetapi menimbulkan dosa, jangan ambil. Nah. Untuk apa bahagia di dunia, di akhirat celaka? Kemudian bagi para dai, ketika akan merubah perilaku masyarakat, pergunakan ayat-ayat ini. Tahapan. Jangan kesusu. Maka nanti di dalam penerapan hukum itu butuh waktu yang panjang. Dan hebatnya di sini kita menyaksikan Wali Songo sampai bangsa Indonesia sekarang bisa sholat semua, bahkan naik haji saja sudah tidak bisa langsung karena ada peraturan zalim. Nah, itu saya mengatakan zalim aja lah, biar gampang. Sebab kalau orang daftar haji sekarang baru berangkat 50 tahun. Ya piye? Begitu sampai 50 tahun umurnya sudah 80 tahun. Nggak bisa lewat 60. Ini saya kira peraturan setan ini. Nggak apa-apa gitu kan, belak-belakan aja. Nah, bangsa Indonesia dari para penyembah berhala, dari sujud di candi-candi, sampai sekarang berubah membangun masjid jutaan jumlahnya dan candi menjadi tempat wisata. Edan toh. Kalau enggak nalarnya hebat, hatinya suci, nggak mungkin. Candinya tidak dihancurkan. Manfaatnya sekarang kan ada. Manfaat wisata. Tapi jangan bikin isem, nyembah lagi kita di situ. Sujud lagi di situ. Enggak, segala wisata. Dan orang sedang berusaha sekarang bagaimana merubah masjid-masjid besar seperti Candi Borobudur, tempat wisata. Kita kuat masih hari ini, walaupun prakteknya yalah lebih banyak wisatanya kan. Ayo kita datang sekarang ke kuburan wali, itu tujuannya apa? Wisata, masih ada tambahan religi, ada tambahan dikit. Tapi sudah wisata kan? Dulu kan ziarah, sekarang wisata religi, sudah ada wisatanya. Supaya sewa mobil kan menarik, dan orang-orang berdasi itu doyan juga. Kalau nggak ada wisata nggak doyan. Orang berangkat ke Kubah Emas, itu mau ibadah mau wisata? Wisata. Bahkan orang datang ke Ka'bah banyak yang tidak dengan tujuan spiritual, tapi wisata. Ini mana videonya lebih banyak daripada zikirnya. Ini orang naik haji, umroh, apa tawaf di video terus. Jane kamu pengen dilihat siapa sih? Dilihat Allah atau dilihat keluargamu? Ini saya sendiri begitu kan. Raudhah foto kirim teman-teman. Ya sebetulnya kalau kita kan lebih cenderung menyemangati supaya besok pada pengen ke sono gitu loh. Itu alasan yang sebetulnya bisa aja klise juga kan. Sekarang hebatnya bangsa Indonesia, dari tempat ibadah yang begitu hebat, yang dikunjungi orang banyak, ditinggalkan. Kemudian mendirikan musola, masjid langgar. Kurang apa bangsa ini hebatnya ini? Masjid besar ada, bikin musola. Kurang lagi bikin langgar. Di tempat ojek, tukang beca, pengen ada tempat ibadah juga di situ. Di terminal ada tempat ibadah. Di mana saja. Di Indonesia ini luar biasa. Nah, sementara tempat-tempat ibadah yang dulu hanya jadi tempat wisata kan, walaupun pelihara, tapi kan bayar masuk situ. Izin bayar kayaknya malas sih. Kosong. Kenapa bisa seperti itu?
Di dalam berdakwah Wali Songo itu hebat. Melakukan tahapan pendekatan rasionalisasi, kemudian merangsang jiwa, dan sampai hari ini bangsa Indonesia, para ulamanya, para kiainya, tidak ekstrim, haram, tidak. Sebab masih ada sisa-sisa sedikit saja. Memang ada yang tidak selesai sampai hari ini. Di daerah Sasak kan di NTB itu. Sholatnya kan 1 dulu, 2, sampai 3, kiainya udah meninggal. Ya sholat cuma 3. Dan itu sulitnya luar biasa. Sulitnya luar biasa. Dirubah. Konon ada satu daerah lah ya. Saya sendiri belum langsung turun di sana. Sholatnya baru 3 sampai sekarang, belum 5. Tapi apa kira-kira mereka masuk surga? Masuk surga lah insya Allah. Oh, yang nggak sholat juga bisa masuk surga kalau lama-lama. Tapi ya lama gitu kan. Mereka akan punya argumen di hadapan Allah. Kami patuh dengan guru kami. Sepenuh hati kami. Dan ini yang kami terima. Kami tidak mau guru yang lain. Sebab kami tidak percaya. Saya kira Allah mengatakan, "Bis, kepatuhanmu pada gurumu, niatmu untuk taat pada syariatku, tak terima woy." Wah itu. Kalau Tuhan kan maha kuasa, nggak rugi masukkan orang masuk dalam surga kan. Lebih kasihan masukkan orang yang berdosa masuk neraka. Lebih baik memasukkan orang berdosa masuk surga daripada Tuhan tuh egois dengan pokoknya kue kurang ya setorannya masuk sandra. Nah, hamba yang dimuliakan, ini menasihati kita semua apabila kita menyampaikan kebenaran, lihat-lihat audiennya. Supaya tidak terjadi tersinggungan sehingga pesan kita diterima dengan pada suka gitu loh, sama-sama sukanya. Yang menyampaikan juga tenang hatinya, yang menerima juga suka. Itu diantara misi pada suka. Semua harus belajar tiap saat. Dan tidak bisa berdakwah di tengah kaum kecuali yang memahami lisan qaumihi, bilisani qaumihi. Tinggallah di situ dulu beberapa saat, kenali budayanya, sudah berapa persen kesiapan mentalnya untuk mendengar kata haram, bid'ah, sesat. Belum siap. Jangan keluarkan kata itu. Nanti menyinggung kamu selamanya akan ditolak dan tidak diterima. Kalau perlu kita tenggelam ke dalam budaya mereka. Tapi jangan keterusan, malah ini ke sono terus yang ngaji-ngaji. Gitu ya. Demikian saya kira insya Allah masih ayat ini kita akan sambung pada Sabtu yang akan datang. Tidak ada tanya jawab ya. Ini kebetulan ada wisuda ya. Wisuda santri. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan mujahid-mujahid dakwah. Amin. Pejuang-pejuang dakwah. Amin. Orang kan ada pejuang subuh. Di sana aneh HWS. Iyalah. Bahkan sekarang sudah ada presiden subuh keliling. Edan ini. Tapi ya itu juga sih. Yang pengen jadi presiden itu ada istilah presiden subuh keliling. Saya dikasih tahu kemarin. Video call dengan saya. Sampai kok presiden subuh keliling. Saya presiden sholat Jumat tuh. Tuh saking pengennya disebut presiden ya. Ya Allah. Yes, pokoknya kalau memang itu keren dan membuat kita semangat, nggak apa-apalah. Bahagianya begitu kan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mau presiden kayak mau raja, kayak mau sultan, kayak mau apa sih gerombolan kayak terserah lah. Gerombolan subuh kayak nggak apa-apa. Kalau bahagianya begitu, supaya agar rakyat semangat, tapi mudah-mudahan tidak mengesankan bahwa kita yang paling jago subuh keliling. Nanti belum ditanya lagi apa hukumnya subuh keliling. Itu nggak masalah, loh. Ya, gitu. Ya, iya, subuh ya di musola di masjid yang dekat rumahnya. Ini kok subuh keliling pindah-pindah. Hukumnya apa? Nanti bisa bid'ah rame lagi itu. Itu lah. Sehingga ketika subuh keliling ada masjid yang kosong. Kosong semua kan? Kosong semua, cuma satu masjid yang terisi. Itu juga bid'ah juga. Tapi saya nggak mau ngomong lah, bahagianya begitu kan. Semua itu adalah niatnya baik lah, niatnya baik ya. Terima kasih, semoga. Alhamdulillah, sama-sama kita simak kajian dari guru kita. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik jemaah, karena guru kita ada kesibukan, jadi mohon maaf tidak ada tanya jawab. Kita tutup saja pengajian pagi hari ini dengan pimpin doa oleh guru kita. Pada beliau kami persilakan. Ya, mumpung ingat ini, insya Allah nanti
24 Oktober Mulkuro akan kembali berangkat umroh. Bagi teman-teman yang akan bersama-sama bergabung, insya Allah bareng dengan saya tanggal 24 Oktober 2022. Silakan nanti WA bisa ke saya, bisa ke siapa-siapa, supaya saya tidak nyebut duit lah, gak enak. Sekali lagi tanggal 24 Oktober insya Allah Umrah Ummul Qura akan kembali melaksanakan ibadah umrah. Mari kita membaca suratul Fatihah yang sawabnya, fadilahnya kita tujukan kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita, dan segenap keluarga besar Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, mulai dari direkturnya, para dokternya, karyawannya, perawatnya, dan semuanya. Allah berikan kemudahan dan kesabaran di dalam merawat pasien-pasiennya, juga pasien dan keluarganya Allah berikan kesabaran di dalam menangani pasien-pasiennya, keluarganya yang sakit. Juga kita semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kesehatan kita, dan yang paling penting Allah bisa berkenan mempersatukan kita di dalam kebaikan dan kebajikan. Ada hadiniyah Al-Fatihah. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidina awwalina wal akhirin wasallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته إلى أطراف النهار واجعلنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al imama wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna wa minhum ma jahilna warzuqna waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah, sama-sama tadi kita ikuti kajian dari guru kita, mudah-mudahan menambah pemahaman kita terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kami dari Masjid Subul Salam Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo mengucapkan banyak terima kasih kepada guru kami Al-Mukarram Mu'alim Dr. Haji Syarif Ahmad SYMA serta seluruh pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya dengan baik pengajian tafsir Sabtu pagi ini. Dari Masjid Subul Salam kami mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa pada Sabtu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.